Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Dokter Meti, punten videonya sudah nyala ya. Baik, Sudah. dokter, baru selesai operasi ya, Dok? Ya, saya baru selesai. Mohon Masya maaf Allah. ya. Ya. Nggak apa-apa, dokter. Masya Allah, terima kasih sudah menyempatkan untuk sharing di tengah-tengah kita nih. Walaupun baru banget selesai operasi. Teman-teman sudah menunggu nih, dokter. Apakah bisa langsung kita mulai nih materi kita? Ya, baik. Kita Oke, mulai siap. saja. Ya, Ini bisa mana? terlihat ya. Iya, dokter Meti kok nggak Hilang ini ya? lagi ya. Hilang lagi. Oke, baik. Ya, saya outdoor. Oh, gitu. Oke. Baik. Oke. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah izinkan kita dapat berjumpa ya, bertemu dalam Zoom kali ini dalam kajian bagaimana pola hidup sehat sesuai dengan tuntunan Quran atau sesuai dengan fitrah Islam. Baik, di sini panitia saya ucapkan terima kasih kepada SPJ Bogor, DT Peduli, dan seluruh media-media yang mensupport jalannya kajian pada pagi hari ini. Kita akan mulai saja. Di sini saya barangkali akan banyak pakai share screen supaya lebih dimengerti ya, dipahami, dimengerti deh gitu, insya Allah. Baik, di sini saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini sebenarnya lebih fokus untuk berbagi tentang kesehatan reproduksi wanita, karena memang kita sebagai wanita adalah tonggak dari ketahanan keluarga Islam di negeri ini. Jadi ketika kita sudah kokoh, sehat, dan juga akidahnya baik, insya Allah akan tegaklah ketahanan keluarga Islam yang kokoh di negeri ini. Jadi saya mulai saja. Berkaca dari fenomena yang terjadi di negeri ini, bahwa penyakit-penyakit yang terjadi dari 10 besar insidensi penyakit di negeri ini, dari nomor 1 sampai nomor 9 adalah penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit degeneratif. Jadi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Karena dari terminologi degeneratif artinya apa? Sel-sel tubuh kita itu tidak mampu beregenerasi atau tidak mampu bersiklus dengan fitrah ya. Jadi ada kemunduran sel, ketidakmampuan sel untuk berganti atau berkesinambungan, sehingga terjadilah degeneratif. Pertama penyakit stroke, kemudian penyakit ischemic heart disease, penyakit jantung koroner ya, kemudian penyakit TBC infeksi, penyakit diabetes mellitus, penyakit kanker, penyakit autoimun, penyakit hipertensi, bahkan yang terakhir yang nomor 10 adalah kematian karena kecelakaan lalu lintas yang paling kecil di sini. Nah, di dunia sendiri kalau kita bisa muhasabah lagi gitu ya, bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2030, sumber dari WHO tahun 2008 mengadakan satu penelitian yang prediktif bahwa dari 30 tahun ke depan itu, dari tahun 2000 diprediksi yang warna hitam, lihat grafiknya, angka kejadian penyakit kanker yang paling tinggi. Kemudian yang warna merah adalah penyakit jantung, dan yang ketiga tuh penyakit cerebrovaskular atau stroke. Jadi kalau demikian, sistem kesehatan yang sudah baik, dokter-dokter juga banyak, bahkan dari gelar S1 sampai S3, sarana kesehatan yang juga canggih gitu kan, sampai tindakan-tindakan yang bersifat regeneratif ya, stem cell, robotik gitu. Tapi mengapa angka ini terus bertambah? Kita harus tafakur gitu ya, sebagai umat Islam yang beriman, ketika terjadi sesuatu fenomena, belum terjadi solusi, kita harus banyak muhasabah diri. Jadi kita kembali lagi ke hulu, bagaimana kita mengenal sistem reproduksi dulu deh, saya akan bahas di sini ya. Jadi di sini kalau kita mengukur diri sebagai umat Islam, sebagai wanita, kita diamanahi oleh Allah sebagai madrasatul ula. Dari wanita lah dilahirkan generasi-generasi selanjutnya. Jadi kalau kita ingin bisa melahirkan generasi yang unggul, generasi robbani, generasi yang berakhlakul karimah, kita juga sebagai calon ibu ataupun sudah menjadi ibu, mampu mengerti bagaimana sistem organ tubuh kita khususnya di bidang reproduksi ini juga kita kenal gitu. Jadi kenapa kita harus mengenal?
Karena dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 53 Allah berfirman bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh wilayah bumi dan juga dari diri mereka sendiri hingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi kita mengenal ilmu kesehatan bukan untuk punya ilmu, terus untuk apa? Untuk mengakui kebesaran Allah. Jadi akan bertambah semakin imannya semakin kokoh di sini. Jadi mempelajari diri untuk semakin mengenal kebesaran Allah, bukan untuk sehat semata. Terlalu pendek sekali tujuan kita kalau hanya untuk sehat, kalau kita belajar tentang ilmu kesehatan. Nah, kembali lagi Allah menciptakan tubuh kita bukan hanya jasad. Jadi kalau kita memandang tubuh kita atau dokter memberikan suatu advice, nasihat atau terapi bukan hanya melulu mengobati jasad atau fisik saja. Karena tubuh kita seyogianya juga terdiri daripada ruh, gitu ya. Ruh ini juga merupakan kesatuan dari kolbu dan juga nafs. Jadi itulah yang akan membuat kita menjadi satu kesatuan makhluk Allah yang sudah sempurna. Allah ciptakan memiliki jiwa, memiliki akal, dan itulah dikemas dalam satu ruh. Nah, jadi kalau demikian, kita juga sudah mengenal bahwa tubuh kita ini pertama kali diciptakan oleh Allah ya, sudah sebaik-baiknya bentuk. Bahkan di surat yang lain, surat At-Tin ayat 4, fi ahsanit taqwim. Sudah sempurna sebaik-baiknya bentuk Allah ciptakan. Lalu kalau kita sakit gitu ya, apakah karena Allah jolim? Tidak, karena barangkali kita kurang ilmu di sini. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa bagaimanapun Allah tidak akan mungkin menzolimi. Dan prinsip lagi bahwa Allah sudah menyusun tubuh kita dalam keadaan seimbang. Jadi sudah seimbang, sudah sebaik-baiknya bentuk. Jadi kenapa ya, kok kita mudah sekali sakit? Kok sekarang di dunia fenomena penyakit degeneratif, kegagalan sel tubuh untuk beregenerasi secara fitrah gagal? Ada apa gitu ya? Karena kurang memahami konsep keseimbangan ini. Nah, jadi apa yang mempengaruhi sehingga kita, baik itu sistem reproduksi, sistem apapun di tubuh kita ada 11 sistem ya. Jadi seluruh sistem yang sifatnya jasadiah ini, ada beberapa faktor-faktor yang harus kita sadari bisa memacu terjadinya ketidakseimbangan. Nah, pertama nih, penyakit-penyakit yang kita sebut dengan, contohnya adalah gangguan hormon ya. Salah satunya ini ya, masih banyak lagi. Tapi di sini saya coba ringkas saja. Pertama, makanan. Kedua, minum. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, kemudian apa yang kita gunakan, personal care product seperti apa, bagaimana gut dysbiosis, jadi bagaimana kesehatan dari saluran cerna, gut itu adalah saluran cerna, kemudian apakah semua wadah makan kita terbuat dari plastik, melamin, jadi walaupun mungkin mereka mengklaim BPA free, tetap saja yang namanya plastik pasti mengandung BPA walaupun dalam kadar yang sangat rendah. Namun kalau terus bertumpuk-tumpuk akan bermanifestasi juga untuk tubuh kita. Kemudian terpapar heavy metal dari polusi udara ya, dari logam-logam berat seperti timbal, belum lagi pestisida yang memapar sayur dan buah, belum lagi nanti toiletries ya atau body care product seperti lotionnya, sabunnya, bedaknya. Kita lihat apakah mengandung merkuri kah di sini? Ada zat chemical yang berbahaya kah? Kemudian body fat, jadi lemak-lemak tubuh yang teroksidasi itu, misalnya orang ada body mass index-nya lebih dari kategori normal. Jadi BMI bisa dilihat ya bagaimana kita tinggi badan dan berat badan itu dikonversi dalam satu rasio. Jika skala kita sudah mengasuh ke arah overweight atau obesitas, kita akan mudah sekali terkena penyakit degeneratif. Kemudian hormon replacement therapy. Jadi wanita rentan sekali kalau sudah punya anak, ingin ber-KB. Saya di sini mengatakan bagaimana kita ber-KB memilih sesuatu yang tidak memasukkan obat-obatan atau hormon-hormon rekombinan ke dalam tubuh. Karena pastinya tidak akan fitrah dengan sel tubuh kita. Dan terakhir adalah bagaimana chronic stress ini tidak bisa kita selesaikan. Jadi bagaimana tekanan-tekanan emosional ya, masalah-masalah hati, masalah-masalah yang belum selesai dalam sifatnya kolbu, ini juga memicu terjadinya penyakit jasad. Nah, sebagai seorang wanita, kita harus mengenal dulu apa yang lebih spesifik yang kita bawa-bawa sebagai seorang kamu wanita. Di sini kita bisa melihat bagaimana organ reproduksi kita, dilihat ya di ilustrasi sini, bahwa dari mulai kita memiliki kemaluan ya, ada vagina, ada serviks, ini kan isinya jamaknya semua akhwat ya, insya Allah.
Jadi kita melihat di sini ada rahim, ada indung telur kanan dan kiri, seimbang benar-benar Masya Allah. Ini kalau dari samping seperti ini ya. Kalau sudah kenal begini, jadi yang namanya sistem kekebalan tubuh, Allah sudah titipi kita sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, yang disebut dengan sistem innate immunity. Jadi kekebalan tubuh kita sudah diberikan Allah gitu ya. Jadi garda terdepan sebagai sistem ketahanan tubuh ini sudah kita bawa sejak dalam kandungan ibu kita. Lalu ketika kita lahir, terus bertambah dari lahir baik itu normal maupun operasi, baik itu dalam periode disusui ibu kita. Inilah yang disebut dengan probiotik ya. Jadi kuman-kuman baik. Nah, manusia yang kehilangan probiotik akan sistem kekebalan tubuh bawaannya rendah. Dalam Islam barangkali dikenal tahnik. Disinilah bagaimana kurma dikunyah oleh mulut ayahnya atau ulama yang dipercaya lalu diberikan kepada mulut sang bayi ya. Nah ini juga mentransfer kuman-kuman baik insya Allah. Jadi ternyata kuman-kuman baik yang disebut probiotik atau bahasa ilmiahnya mikrobioma merupakan suatu kuman-kuman jasad rendik yang membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh secara bawaan. Jadi kalau kita lihat fenomena anak-anak di dusun, di desa yang suka main hujan, main tanah, main lumpur gitu ya, itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Iya sekali, itu riset-riset ilmiah sudah dijelaskan. Nah sama halnya dengan organ reproduksi kita melihat di sini bagaimana vagina, serviks, rahim juga ternyata mereka itu dihuni oleh kuman-kuman baik. Nah, kalau daya tahan tubuh itu rendah, lihatlah di sini fenomena penyakit reproduksi wanita. Yang pertama itu penyakit ginekologi wanita adalah kanker serviks. Bayangkan setiap 2 menit di dunia itu, satu wanita meninggal karena kanker serviks. Dan setiap 1 jam wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi kalau sekarang wabah corona ini merebak, kita khawatir, iya benar, memang sporadis sekali ya. Tapi ternyata tidak kita sadari bahwa setiap 2 menit ada kaum kita yang meninggal karena kanker serviks. Ini juga harus menjadi suatu fokus kita. Jangan sampai kita menjadi kontributor penyakit ini. Nah, jadi di sini bayangkan dari setiap tahun di seluruh dunia sudah meninggal 490.000 yang terdiagnosis dan meninggal diantaranya 240.000 meninggal karena kanker serviks. Data ini tahun 2010 dan ini pemicunya adalah juga salah satunya karena berhubungan seksual baik laki-laki dan perempuan rata-rata usia 10 tahun saat ini di Indonesia. Ini Riskesdas, riset kesehatan dasar menurut Kementerian Kesehatan. Jadi ini harus menjadi suatu fokus kita para wanita tentang kesehatan secara holistik. Baik kita akan memahami, tapi saya saat ini lebih cenderung ke reproduksi karena secara spesialisasi saya adalah spesialis kandungan dan saya harus menjadi promotif, fasilitator yang bisa menyampaikan ini ke akar rumput. Nah, penyakit reproduksi wanita ini berawal dari lemahnya tadi ya sistem bawaan kesehatan kita, daya tahan tubuh kita sejak kita mulai memasuki masa remaja. Di sini kita lihat ya ada kuman-kuman jamur, bakteri, protozoa yang menghinggapi saluran reproduksi wanita dari mulai vagina, mulai serviks, rahim dan seterusnya. Tapi tahukah kita mereka ini tidak sekonyong-konyong masuk begitu saja. Kalau kita punya innate imun, kekebalan bawaan yang kita selalu maintenance, maka sel tubuh kita punya garda terdepan sistem pertahanan tubuhnya. Nah, jadi ini ya kalau sudah disusupi oleh bakteri, baik virus, baik jamur, maka akan mudah sekali terjangkit penyakit. Penyakitnya pertama adalah penyakit infeksi menular seksual. Dalam hal ini walaupun kita berpasangan dengan suami yang satu, istri yang satu, saya sering membaca satu riset, jangan sampai dikambing hitamkan karena kita berganti-ganti pasangan. Tidak juga. Pasangan suami istri yang juga setia bisa terjangkit kalau dia tidak mampu menjaga sistem kekebalan tubuhnya dengan baik. Nah, kemudian penyakit keganasan baik itu kista ovarium ya, maupun jinak maupun ganas, dan juga penyakit kista coklat. Ini gangguan hormon juga berhubungan juga dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini gejala endometriosis, nyeri haid yang luar biasa kalau menjelang haid sakit sekali ya, bahkan sampai bisa berakibat kepada nyerinya pinggang, tidak bisa beraktivitas, bahkan sampai ada yang mual dan muntah. Dan juga penyakit PCOS, ini juga gangguan hormon karena ketidakseimbangan hormon.
Nah, gejala-gejala semua penyakit ini adalah diawali dengan gangguan haid. Jadi kalau ada yang haidnya tidak normal, di sini terminologi definisi haid yang normal adalah 2 sampai 7 hari dengan siklus 24 sampai 35 hari sekali. Jadi kalau ada yang siklus yang di luar ini dan durasi haidnya kurang dari 2 hari dan lebih dari 7 hari, kita sudah mulai aware, sudah mulai alert ada apa dengan tubuh saya. Kemudian berat badan tadi tolong diwaspadai, jangan sampai kita dalam kategori BMI yang overweight atau obesitas, dan juga ada gejala-gejala yang lebih dari bertumpuknya kelenjar-kelenjar minyak baik itu di kulit maupun di rambut. Nah, kemudian lahirlah suatu payung ya dari WHO bahwa setelah konvensional medicine atau terapi-terapi konvensional yang saat ini dilakukan di rumah sakit ya, ada spesialistik gitu, tidak mampu menjawab atau tidak menjadi solusi yang optimal pada penyakit degeneratif. Akhirnya WHO mencanangkan suatu pendekatan dari tahun 2014 sampai 2023 kelak, ada pendekatan Ayurveda, ada Siddha Medicine, ada akupunktur, ada Islamic Medicine, ada Unani, ada Traditional Chinese Medicine, Korean dan African. Di sini saya membeli syiar untuk Islamic Medicine atau Tibu Nabawi. Jadi kita mulai dulu. Bagaimana kita yang sudah seperti ini besar ya, manusia utuh ini terdiri dari 100 triliun sel. Jadi kalau kita hendak melihat bangunan besar, jangan sampai kita melupakan ada sebutir pasir yang menyusunnya. Sama seperti kita manusia yang sudah fi ahsani taqwim, Allah sempurnakan penciptaan tubuh manusia, kita berawal dari satu sel, ya. Ini diketahui setelah berkembangnya revolusi industri, informatika, kita bisa mempelajari sel. Jadi kita lihat di sini bagaimana sel tubuh menyusun dari mulai atom, menyusun molekul, molekul menyusun sel menyusun organ, organ sistem organ, lalu jadilah manusia. Jadi untuk mampu mengobati penyakit-penyakit degeneratif tadi, baik itu penyakit degeneratif reproduksi wanita, kita harus mengenal sel tubuh kita yang kecilnya 1 dibagi 1/1000.000 meter. Ukurannya nanometer. Jadi tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Untuk itulah di sini saya sharing bahwa 11 sistem tubuh kita itu adalah terjadi koordinasi yang sinergis dan harmonis serta seimbang dari ratusan triliun sel tadi. Dan kita mulai dari 1000 hari awal kehidupan. Ketika seorang wanita mempunyai sel telur, masa subur tentunya ya kurang lebih hari ke-14 sebelum siklus haid berikutnya, keluar dari ovarium, kemudian menunggu di saluran telur, kemudian sang suami punya 1 butir sel sperma, memasuki rongga reproduksi, kemudian terbentuklah zigot dan lahirlah dan kemudian membelah. Jadi dari 2 sel terus membelah dalam hitungan 1/1000.000 detik, terus membelah, dan akhirnya yang paling penting adalah ketika seorang wanita lupa bahwa 16 pekan pertama proses kehamilan adalah periode paling krusial yang penting yang suka dilalaikan wanita. Sehingga apa yang terjadi? Pertama, ketika kita hamil, pasti sudah sama-sama ya mungkin pernah hamil, bahwa 8 minggu pertama atau 4 bulan pertama kita mungkin disibukkan dengan keluhan mual muntah, lemah, kemudian pusing, gak mau makan, lemes, pengen pipis, semua sesuatu yang tidak nyaman. Tapi tahukah kita, di saat itulah Allah sebenarnya sedang menguji kesabaran kita. Karena kalau kita tidak bisa melewati stres tes yang sunnatullah ini, kita akan kehilangan periode penting. Jadi kalau ada masalah stunting sekarang, ada munculnya masalah kista sekarang, masalah kanker payudara, masalah tumor, tahukah kita bahwa satu teori epigenetika, kelalaian seorang wanita hamil membuat anak cucu keturunannya sampai generasi keempat membawa penyakit dari sang ibu yang lalai periode penting ini. Misalnya penyakit tadi estrogen dominans, kista ovarium, kista coklat. Ini karena reseptor yang dibentuk sang janin terlalu banyak dibawa sejak ibunya hamil. Jadi contoh ibu-ibu yang hanya melulu makan lemak-lemak jenuh saat hamil muda. Gorengan misalnya, makan tepung-tepungan yang digoreng, makan cake, makan cookies, jauh dari gizi seimbang. Alhasil si janin membawa reseptor sejak dia dalam kandungan ibunya. Ketika sudah beranjak pancaroba, mulai pubertas, timbul penyakit kista endometriosis, timbul penyakit tumor payudara pada anak usia 14 tahun. Kok bisa?
Contoh ada dua yang kita bisa bandingkan. Barangkali ada anak yang terlahir dari ibu yang baik-baik saja 16 pekan kehamilannya dengan menu makanan bergizi seimbang. Kemudian ada ibu yang tidak tahu betapa pentingnya 16 pekan pertama, 16 minggu pekan pertama. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sang dua anak yang sama-sama usia menarche atau usia pancaroba tadi, dua-duanya minum susu kedelai. Yang satu gelas, yang satu gelas. Satu hari. 1 bulan kemudian, dari anak yang terlahir dari ibu yang hamilnya sehat-sehat saja, tidak ada manifestasi penyakit. Namun dari sang anak yang minum selama sebulan ini, yang terlahir dari ibu yang lalai dalam 16 minggu hamil kemarin, yang kurang sehat hamilnya, akan menderita tiba-tiba penyakit kista. Pasien-pasien saya usia 13 tahun kista endometriosis ketika baru haid. Apa yang terjadi? Karena reseptor adalah penerima hormon estrogen bawaan dari sang anak sudah terbentuk banyak sejak dalam kandungan. Nah, kalau sudah begini, apakah kita menyalahkan ibu kita? Tentu nggak bisa, karena kita nggak mungkin durhaka. Jadi jangan sampai kita sekarang yang masih usia reproduksi menitipi penyakit-penyakit ini kepada generasi kita. Penyakit-penyakit ini ternyata sudah diteliti adalah ada suatu yang dibawa dari eyang-eyangnya, dari generasi sebelum-sebelumnya. Itu untuk physically atau jasadi ya. Bahkan dari seorang ayah saja, ayah tikus ini risetnya di Swedia tahun 2013, ayah tikus yang depresi karena pernah dalam riwayat dulu saat dia belum kawin gitu dengan tikus betina, dia punya memori ketika dia mencium bau apel, asedofinon, dan dia disetrum dengan kursi kejut listrik. Dalam memorinya kalau dia mencium bau apel, badannya sakit. Nah, ini diteliti pada generasi cicitnya tikus, padahal si ayangnya sudah wafat nih tikus laki-laki tadi. Cicit tikus ketika diberi apel lari kucar-kacir. Berarti ada yang dibawa di sini. Jadi dalam Islam bukan berarti dosa bawaan orang tua diturunkan, bukan. Tapi setidaknya kita sudah bisa muhasabah diri. Jangan sampai kita memberi kontributor pada generasi kita. Nah, inilah yang terkait dengan disebut DNA. Suatu materi gen yang dibawa oleh setiap sel tubuh kita. Jadi kalau kita cabut bulu mata kita sebiji gitu ya, kita cabut gigi kita, ada kulit yang terlepas. Itu kalau kita lihat ditelusuri inti selnya, semuanya mengandung materi genetik yang disebut DNA. Inilah yang akhirnya DNA ini akan kita teruskan. Baik itu sel telur maupun sel sperma juga punya DNA. Dan DNA dari setiap individu sama persis. Jadi tidak ada gitu DNA mata beda, DNA sel telur beda, DNA sel jantung beda. Tidak. Setiap individu punya DNA yang sama. Bahkan DNA anak cucu kita juga sama dengan orang tuanya. Jadi kalau ada anak yang nggak diakui ayah ibunya, ayo ambil dari makam ayahnya rambutnya. Karena rambut lama terdegradasi ya di dalam tanah, kemudian dicek sama anaknya. Sama, yaitu ada sesuatu yang diturunkan. Jadi kalau kita tidak tahu, bagaimanapun DNA ini adalah apa ini? DNA ini mengandung asam amino. Masya Allah gitu ya. Asam amino adalah suatu gugus dari protein. Dari mana asam amino ini berasal? Dari apa yang kita makan. Baik itu dari sayur, buah, biji, sampai hewan ternak. Jadi kita nggak boleh kultus juga kalau kita nggak boleh makan hewan gitu. Enggak, Islam itu Allah dalam Quran memfirmankan bagaimana binatang ternak, bagaimana ikan di lautan itu juga halal gitu ya. Sayur, buah, apalagi biji-bijian berulang kali firman Allah dalam Quran selalu disebutkan. Nah, inilah sesuatu yang kita harus paham bahwa kita harus makan 20 asam amino setiap hari, mineral, vitamin, dan juga lemak gitu ya. Jadi bayangkan setiap organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki butuh asam amino. Jadi kalau kita tidak memasukkan asam amino ke tubuh kita, maka sel tubuhnya kurang makan, DNA-nya tidak terjaga dengan baik, dan bagaimanapun sel tubuh tidak bisa beregenerasi. Jadi yang bisa sel itu beregenerasi, maksudnya gimana sih dok? Gitu. Sel itu harus bisa membelah, dan bisa membelah sel itu adalah atas perintah dari materi genetik DNA. Kalau DNA-nya tidak tersusun dengan baik, tidak sempurna karena kurang asupan, bagaimana sel bisa membelah? Inilah yang disebut kegagalan sel untuk beregenerasi, yang disebut penyakit degeneratif. Jadi bisa paham. Nah, hubungannya dengan DNA. Kita mengenal makronutrien, mengenal di sini karbohidrat, ya, mengenal gula tentunya, mengenal protein, asam amino tadi, mengenal lemak. Ini harus diasup.
dan juga mengenal mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Inilah sumber-sumbernya dan Masya Allah, kalau kita bisa lihat bahwa dalam Islam ada satu produk yang disebut madu dan di dalam madu mengandung 20 asam amino. Masya Allah. Jadi benarlah madu sebagai syifa. Rasulullah mengatakan pengobatan ada 3. Pertama hijamah, kedua minum madu, dan kai. Namun aku melarang umatku untuk melakukan kai. Apakah sudah umat Islam ketika sakit dia berbekam? Apakah sudah ketika sakit dia minum madu? Ternyata setelah diteliti, madu mengandung asam amino yang merupakan bahan baku dari 100 triliun sel tubuh kita. Jadi, disinilah saya ingin mengatakan bahwa di sini ya, saya cepatkan nanti saya share saja, bahwa lihat ya, bagaimana tubuh kita tidak melulu hanya butuh asam amino saja, tapi juga butuh lemak di sini, butuh gula di sini. Di sini ya, bagaimanapun hormon-hormon tubuh kita, dia butuh asupan lemak baik. Jadi kalau kita makan lemak tidak baik, ya, jadi dalam tubuh kita ada lemak yang tidak baik, jadi ada 2 hormon, ada 2 lemak, LDL dan HDL. Silahkan dicek bagaimana parameter gambaran kadar lemak kita. Kalau yang banyak dalam tubuh kita adalah lemak LDL, low density lipoprotein, inilah yang akan membuat jadi bahan baku hormon kita, baik hormon haid, hormon prolaktin, hormon melahirkan, hormon segala macam hormon. Nah, kalau yang di dalam tubuh banyak lemak jenuh, alhasil hormon yang terbentuk juga hormon-hormon tidak baik. Dan hormon tidak baik akan memicu sistem dari organ-organ tubuh tidak bekerja sebagaimana fungsinya. Jadi bagaimana lemak baik itu, Dok? Lemak yang kategorinya Allah sudah firmankan dari pohon yang diberkahi, yaitu lemak dari minyak zaitun, lemak dari tumbuh-tumbuhan seperti buah alpukat gitu ya, lemak-lemak atau minyak-minyak yang berasal misalnya dari kelapa VCO gitu ya, minyak zaitun. Jadi kalau kita tidak paham ini, inilah yang tadi saya katakan, seorang anak terlahir dari seorang kakek nenek yang pola hidupnya tidak sehat sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan membawa bakat ini ke dalam gen anak cucu kita. Ini disebut epigenetik ya. Jadi bagaimana diet seorang ayah, bagaimana nih diurnal dan seasonal adalah bagaimana pola tidur dan bangun dari seorang ayah dan ibunya. Jadi seorang manusia, gimana tuntunan Islam bahwa Rasulullah memerintahkan bersabda, tidurlah setelah sholat Isya, dari Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah tidaklah selalu tidur setelah sholat Isya dan tidak bercakap-cakap setelahnya. Jadi kalau ada seorang manusia yang masih bergadang malam hari gitu ya, dia tidak sesuai dengan kronobiologis atau jam biologis yang fitrah. Karena ternyata ketika malam hari tidur, menutup bola mata, kemudian lampunya dipadamkan, ada suatu sistem hormon yang disebut melatonin itu meningkat, yang memicu hormon growth hormone, yaitu hormon yang membuat terjadinya regenerasi dari sel tubuh berganti. Mana sel yang mati diprogram mati secara sunnatullah, mana sel yang harusnya hidup distimulasi dengan adanya hormon melatonin ini. Jadi, kalau kita bergadang di malam hari, kita sangat rendah sekali punya hormon melatonin. Kemudian, ada toxic chemical ya, di sini dilihat di ilustrasi, ada yang merokok, itu apalagi isi dari bahan-bahan rokok sudah sama-sama diketahui, ada logam beratnya di sana, ada tar untuk mengaspal jalan di sana, ada beberapa zat-zat yang luar biasa sangat mudarat. Kemudian penggunaan obat-obatan terlarang, narkoba, dan juga nih finansial status. Jadi orang-orang yang stres secara sosial, misalnya tidak bersyukur atau tidak menerima takdir kesusahan yang Allah sedang titipkan ujian kesabaran padanya, membuat dia juga stres berkepanjangan, namanya chronic stress. Dan juga orang yang sangat jarang olahraga, nah tadi ya orang yang mikrobiomnya kurang baik, apa itu probiotiknya kurang banyak dalam saluran cernanya. Inilah faktor-faktor, ini orang-orang yang sosial interaksinya tidak baik ya, jadi antisosial, jarang silaturahim. Ini akan membuat terjadinya masalah-masalah di keturunannya kelak atau dirinya sendiri. Jadi bagaimana kehidupan yang baik? Yang baik adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi kita alert, kita aware apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, dan apa yang akan kita balur ke permukaan tubuh. Jadi kita meninggalkan makanan-makanan yang berasal dari genetic modified organism yang misalnya tidak ada bijinya gitu ya. Jadi bagaimanapun sustainable dari keberlangsungan tumbuhan di muka bumi adalah dari biji-bijian.
Kalau misalnya buah pepaya gak ada bijinya, bagaimana kita bisa menanam pepaya? Bagaimana generasi kita bisa memakan pepaya yang memang fitrah gitu? Yang ada kalau nggak ada biji, ada suatu industrialisasi yang mengambil biji, yang merekayasa biji untuk mereka produksi. Jadi kembali lagi kapitalis yang akan dominan. Jadi harus cerdas, kalau kita makan buah, kita masih punya sisa biji, tanamlah bijinya agar kita dapat membuat sustainable energy di muka bumi. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan, matahari itu cahaya panasnya diserap oleh daun-daunan tumbuh-tumbuhan, dan dari daun-daunan yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari keluarlah oksigen, dan sehingga kita manusia bisa bernafas karena kita hidup mutlak butuh oksigen. Kalau tidak ada daur ulang dari tumbuh-tumbuhan yang ditanam dari biji, bagaimana kita bisa bernafas? Sesungguhnya hanya bumi di bawah atmosfer lah yang ada oksigen, karena ada tumbuhan di dalam bumi, di atas bumi ini. Jadi kalau sudah tidak ada tumbuhan, tidak punya biji untuk menanam tumbuhan, bagaimana nanti anak cucu kita bisa bernafas? Terlepas dari bahan baku untuk makan, untuk bernafas sudah sulit di sini. Jadi hati-hati dengan fitnah GMO. Kita harus menjadi seorang wanita yang kalau ada biji di tangan, tanamlah biji-bijian tersebut. Dan jangan lupa ketika kita menanam, jangan papar mereka dengan pupuk-pupuk dan juga pestisida yang berbahan kimia toksik. Misalnya kita menggunakan pupuk atau semprotan herbisida yang mengandung organofosfat, mengandung timbal, mengandung merkuri, karena ini akan membuat ketidakfitrahan dari tumbuh-tumbuhan tadi. Kemudian jangan sampai kita makan ternak yang tidak tahu sumbernya. Kalau tadi tumbuh-tumbuhan tadi dimakan oleh ternak, terus ternaknya dimakan oleh manusia, itu merupakan rantai makanan yang sangat fitrah. Namun kalau si ternak tadi makan sesuatu pakan ternak yang diolah dan tidak tahu sumbernya gitu ya, dan kemudian manusia makan daging tersebut, inilah terjadi penyakit-penyakit degeneratif di kemudian hari. Jadi memang umat Islam harus bersatu, harus cerdas mengetahui sumber dari makanan yang akan ia makan. Kenapa kalau kita salah makan? Di sini lemak-lemak yang kita tadi, yang saya katakan lemak jenuh sebagai bahan baku hormon tadi. Penyakit kista endometriosis, penyakit PCOS, penyakit kanker payudara adalah ketika dimulai di hulu seorang wanita hamil hobinya makan trans fat. Silahkan dilihat di sini. Kalau ini yang kita makan, makan tubuh kita akan mendeposit lemak-lemak jenuh. Dan inilah yang akan memicu terbentuknya reseptor hormon anak-anak kita di kemudian hari. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau sekarang banyak sekali fenomena penyakit ini, mundur saja belasan tahun ke belakang. Bagaimana kehamilan ibunya? Apakah hobinya hanya makan roti? Apakah hobinya hanya makan es krim? Apakah hobinya hanya makan instant food? Jadi jangan sampai. Kemudian selain lemak, lupa bahwa kita juga butuh karbohidrat, tapi karbohidrat atau gula yang kita masukkan adalah gula-gula refinasi. Gula-gula yang sudah refine, yang diputihkan, yang dibuat jadi kristal putih, semakin putih semakin tampak lezat di mata, tapi begitu masuk ke tubuh, dia menjadi gula yang sangat toksik untuk menjadi pemicu terjadinya penyakit diabetes mellitus, karena gula-gula refinasi, gula dengan indeks glikemik yang sangat tinggi, memicu terjadi penyakit diabetes mellitus, dan kemudian memicu penyakit radang yang berkepanjangan, misalnya penyakit sendi, ya, penyakit-penyakit autoimun dan juga penyakit kanker. Nauzubillah. Nah, jadi ini hati-hati makanan-makanan yang trans fat atau junk food ini. Jadi antibiotik juga. Penggunaan antibiotik tidak dilarang. Saya sebagai dokter masih menggunakan kalau dia fase emergensi atau akut. Misalnya kita sedang operasi, perutnya dibuka. Bagaimanapun kita tidak bisa memetakan kuman, tidak tahu. Jadi kita profilaksis atau mencegah memberikan antibiotik untuk beberapa hari, maksimal 5 hari. Karena kalau berkepanjangan memberikan antibiotik, apa arti antibiotik? Biotik dalam makhluk hidup, anti berarti anti makhluk hidup. Jadi kuman baik dalam saluran cerna kita akan musnah. Kan ingat bahwa kuman baik tadi sebagai kekebalan bawaan tubuh seorang anak manusia. Kalau dia punah, maka sistem daya tahan tubuhnya juga akan drop. Kemudian adalah gula. Hati-hati tadi gula refinasi, kemudian makanan GMO, stres yang berkepanjangan, minum air yang tidak sehat, dan juga gluten tepung-tepungan. Jadi jangan sampai kita menjadi consumerism, kita sudah di barcode ya, semua isi kulkas, isi rumah, semuanya adalah produk-produk yang punya barcode, hati-hati. Nah, inilah kemudian saya bergerak sebagai dokter, juga ingin bergerak di hulu, menyampaikan bahwa herbal medicine
adalah salah satu solusi kita untuk mencukupkan bahan baku 100 triliun sel tubuh kita. Jadi contohnya dalam Islam, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana minum madu sebagai pengobatan, kemudian makan kurma sebagai sumber karbohidrat terbaik sehingga sahur dan berbuka yang pertama kali disunahkan adalah makan kurma. Jadi barang siapa yang berbuka langsung makan kolak, tidak sesuai dengan tuntunan kesehatan Islam. Karena Rasulullah sudah mencontohkan bersahur dan berbuka dengan kurma dan air putih. Kemudian mencari sumber lemak baik, minumlah minyak zaitun. Karena ketika tahu bahwa sel tubuh punya perlu makronutrien, dari mulai karbohidrat berasal dari kurma tadi ya, kemudian madu sebagai sumber asam amino atau protein, dan zaitun sebagai sumber lemak, inilah makanan umat Islam yang harus dimakan setiap hari. Dan jangan tanyakan untuk apa dok manfaatnya. Karena kalau sebagai seorang yang sudah beriman, tidak perlu bertanya apa yang sudah menjadi uswatun hasanah kita perbuat sehari-hari. Tapi tanyakan kalau kita makan tepung setiap hari, tanyakan kalau kita makan roti setiap hari, gula refinasi, siapa yang memberi tuntunan? Tidak ada, hanya merupakan olah pikir dan barangkali hanya memuaskan lidah belaka. Bapak kedokteran atau Thomas Alva Edison penemu lampu saja mengatakan bahwa the doctor of the future will no longer treat the human frame with drug. Jadi dokter-dokter di masa depan tidak akan menterapi manusia hanya dengan obat, namun mereka akan lebih mengobati dan mencegah penyakit dengan nutrisi. Ya, jadi ini Bapak kedokteran juga secara universal. Hippocrates berkata, let food be the medicine. Biarkanlah makanan menjadi obat. Karena apa? Ketika kita menyadari bahwa sel tubuh kita perlu bahan baku, itu semua masuk melalui sistem pencernaan, ya. Mulut, ya, mengandung enzim, kemudian kerongkongan masuk ke lambung, ya. Lambung kita ini harus punya waktu setiap 3-5 hari sekali berganti selnya. Dan inilah kita kenal namanya puasa. Kalau kita sebagai umat Islam menyelisih tidak mau berpuasa, alhasil sel lambung kita terus-menerus sepanjang umur kita terus bekerja, tidak pernah beristirahat, dan dia tidak punya waktu untuk beregenerasi. Sehingga kita mengenal puasa sunnah, Senin Kamis, Senin Selasa Rabu, Kamis gitu ya. Bahkan ada yang 3 hari kita berpuasa, Ayamul Bid ya, pekan depan hari Selasa sampai Kamis Ayamul Bid. Kita memberi waktu pada sel lambung untuk beregenerasi agar nanti sel lambung tetap performance, bisa menyerap sari-sari makanan terbaik yang tadi sudah dimasukkan tadi, kormanya, diminum tadi madunya, diminum minyak zaitunnya, lambung pun jadi bahagia karena menerima makanan-makanan yang halal dan thayyib insya Allah. Jadi di sini saya ingin mengatakan, kalau fenomena sekarang penyakit yang luar biasa terjadi, apakah kita sudah muhasabah diri? Mana yang kita pilih selama ini lebih banyak untuk makanan kita? Apakah makanan cepat saji? Apakah makanan-makanan yang Allah firmankan dalam Quran atau Rasulullah sunnahkan? Jadi di sini ya, begitu banyak tanaman Indonesia, mega biodiversity terbesar di dunia Indonesia gitu ya, nomor 2. Itu semua sebenarnya bisa diperoleh asam amino ini dari madu. Jadi Islam sudah punya caranya asal mau minum madu. Dosisnya berapa banyak dok? 3 kali 2 sendok makan insya Allah mencukupi setiap kebutuhan sel seorang manusia yang punya bobot minimal 50-75 kg berat badan. Sudah ada penelitiannya. Jadi ini ya, bagaimana sumber lemak, sumber glukosa dari kurma, dan bagaimana makanan-makanan tersebut ternyata membalans hormon. Jadi ingat, selain tadi karbo, lemak, dan asam amino, kita mengenal vitamin dan mineral sebagai mikronutrien. Vitamin dan mineral ini merupakan koenzim. Koenzim atau pembentuk nanti enzim. Jadi kalau kita mengenal vitamin B, B1, B2, B3, B4, B5 sampai B12, Masya Allah, itu merupakan vitamin yang membantu metabolisme sel tubuh. Jadi kalau mengenal vitamin-vitamin ini, pernah tahu ya vitamin larut dalam air gitu dan dalam lemak ini. Dan vitamin-vitamin ini dia hanya tahan pada suhu di bawah 40 derajat Celcius. Jadi kalau ada yang makan jus jeruk pakai air panas, itu vitamin C-nya rusak ya. Terus kalau ada yang makan vitamin B luar biasa diolah makanannya, dipanggang, di segala macam, itu rusak.